Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, limpahan karunia. Di antaranya diberikan nikmat yang agung, yang besar, dilimpahkannya keimanan, ketakwaan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat yang kita rasakan diberikan waktu luang, kesehatan, yang mudah-mudahan nikmat ini menjadi jalan, menjadi perantara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal nikmat sehat, waktu luang ini menjadi kesempatan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nikmat itu adalah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita la tuqarribu ilallah, tapi nikmat itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Kata para ulama, itu bukan nikmat, tapi itu adalah baliyah. Itu adalah bencana. Itu adalah petaka. Maka kita berusaha menjadikan semua nikmat yang Allah berikan adalah dalam rangka menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Walaupun dalam keadaan dingin, hujan, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi perantara, ya, menjadikan sebab kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, ya. Basyiril masya'ina fil dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan, ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan dingin, ya.
Maka kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna. Ya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka satu keutamaan orang-orang yang senantiasa menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berat rintangannya, semakin berat ujiannya, maka Allah akan semakin menyempurnakan ya cahaya pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan setiap langkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, meraih keberkahan di dalam rumah tangga. Tentunya ini menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Ada sesuatu yang sering kita abaikan, ya. Sering kita mengabaikan sesuatu yang sangat penting, ya. Sehingga kadang-kadang kita keliru dalam menentukan skala prioritas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, ya, terutama di dalam berkeluarga, adalah kita senantiasa mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Kenapa menjadi penting? Karena sesungguhnya keberkahan itu hanya bisa diusahakan, bisa didapatkan dengan cara kita betul-betul ya melakukan setiap amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu hanya turun ya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam kehidupan kita syariat menjelaskan kepada kita keberkahan itu ya Allah turunkan pada sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, ada keberkahan di dalam waktu. Ya, bagaimana menjadikan waktu-waktu penuh dengan keberkahan. Ya, ada bulan-bulan yang penuh dengan berkah, ada waktu-waktu yang penuh berkah. Ada tempat-tempat yang Allah turunkan padanya keberkahan. Ada orang-orang yang Allah berikan keberkahan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa mengarungi di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ya. Di antaranya kita ingin meraih keberkahan di dalam rumah tangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebelum kita memahami ya bagaimana agar di dalam kehidupan kita mendapatkan berkah, bagaimana kehidupan keluarga kita senantiasa Allah berkahi, anak-anak diberkahi oleh Allah, ya, pasangan-pasangan kita diberkahi, bahkan rumah tempat tinggal kita senantiasa mendapatkan berkah. Yang pertama kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan keberkahan. Ya, ma makna al barokah. Ya, keberkahan atau berkah ya dikenal dengan al barokah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ya memberikan makna berkah seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu, dia berkata, ya, asal makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Ya. Jadi keberkahan itu adalah al-khair ad-daim. Ya, kebaikan yang menyertai sesuatu dan sifatnya itu adalah langgeng. Ya, itu mana keberkahan atau al-barakah. Mana yang lain, al-barakatu hiya an-nama wa ziyadah. Ya. Berkah itu adalah sesuatu yang senantiasa tumbuh, senantiasa berkembang, terus terus bertumbuh. Itu adalah keberkahan. Ya. Wal khairul katsir, dan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Itu adalah barokah. Istilah kita berkah, barokah, berkat gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara makna. Jadi bisa kebaikan yang banyak, sesuatu yang senantiasa terus tambah, ya, terus berkembang. Ini makna dari barokah secara bahasa. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu definisi yang menarik, ya, yang dituliskan oleh Syekh Asy-Sya'rawi Al-Mutawalli, ya. Beliau menyebutkan tentang definisi berkah, ya. Ini definisi yang menarik. Beliau menyebutkan al-barakatu hiya jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha. Ya. Beliau menyebutkan berkah itu adalah jundun khafiyun min junudillah, adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan. Ya. Adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang tak kasat mata. Bayangkan, berkah itu adalah di antara tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan. Yursiluha liman yasha, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus tentara-tentara tersebut liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa idza halat fil mali aktsarathu, ketika tentara ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta seseorang, ya, aktsarathu, maka tentara-tentara tersebut yang akan menjadikan hartanya bertambah, hartanya bertumbuh, hartanya semakin banyak. Wa fil waladi aslahathu, dan apabila tentara-tentara Allah tersebut Allah utus kepada anak-anak mereka, aslahathu, anak tersebut akan menjadi anak-anak yang soleh. Allah akan memperbaiki anak-anak mereka. Wa fil jismi qawwathu, dan apabila diutus, ya, tentara-tentara tersebut pada diri seseorang, maka akan menjadikan dirinya menjadi jiwa yang kuat, diri yang kuat. Wa fil waqti ammarathu, dan apabila Allah kirim kepada waktu, maka waktu tersebut, ya, waktu tersebut akan menjadi waktu yang sungguh-sungguh banyak faidah, banyak manfaat, ya. Wa fil qalbi as'adathu, dan jika Allah mengirim pada hati seseorang, maka hatinya akan menjadi bahagia. Itu adalah al-barakah,
Jadi berkah itu bukan sesuatu yang kadang-kadang menurut kita ini ada berkat. Kenapa Pak? Apabila ada acara kenduren bawa makanan itu disilahkan berkat, bukan itu gitu ya. Atau ada istilah ini ngalap berkah gitu ya. Tapi pada sesuatu yang tidak syar'i ya. Jadi berkah itu secara makna adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang senantiasa menyertai sesuatu ya, dan terus bertumbuh, itu adalah barokah. Bahkan Syekh Al-Asy'arawi Al-Mutawalli dia mengatakan itu adalah di antara ya pasukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apabila mengenai diri seseorang akan menjadi kuat. Ya, mengenai anak itu akan menjadi anak yang saleh, akan memperbaikinya. Segala sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi baik. Ya, datang kepada keluarga insyaallah menjadi keluarga yang baik. Berkah itu turun di rumah kita, maka di rumah kita akan menjadi tempat tumbuhnya kebaikan-kebaikan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara makna tentang barokah ya. Maka tentunya di dalam kita berumah tangga, di antara yang harus kita perhatikan adalah senantiasa menghadirkan keberkahan di dalam rumah kita. Ya. Karena ukuran kebahagiaan seseorang ya, bahkan kalau ditanya, bahkan ada survei ya, ukuran bahagia itu letaknya bukan pada harta ya, bukan kepada hadirnya anak-anak yang ada di dalam rumah tangga, bukan rumah yang megah yang kita miliki ya. Kadang-kadang seseorang mengumpulkan ya untuk keluarganya, mengumpulkan harta yang banyak, berjuang siang dan malam ya demi membahagiakan keluarga. Tapi justru kenapa banyak hari ini ketika uang semakin banyak ya, harta semakin melimpah, rumah semakin megah ya, kendaraan semakin mewah, tapi kenapa justru ya yang didapatkan satu sama lain di dalam rumah semakin menjauh, hubungan semakin jauh ya, anak tidak betah di dalam rumah, suami tidak betah di dalam rumah. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu kunci jawabannya adalah mulai hilang keberkahan di dalam rumah kita. Ya, ketika terjadi banyak ya kecekcokan, perselisihan, ya, hubungan semakin retak, maka yang harus kita koreksi di dalam rumah tangga kita ya adalah salah satunya faktor keberkahan yang sudah mulai hilang di dalam rumah kita. Tetapi kita menyaksikan banyak ya yang rumahnya Masya Allah sederhana ya, baru masuk langsung ketemu dapur ya, keluar dapur langsung ketemu ruang tamu umpamanya, rumah yang mungil ya, akan tetapi semua orang yang hidup di dalamnya merasakan senang ya. Allah hadirkan ketentraman di antara penduduk rumah tersebut, saling mencintai ya. Maka kuncinya adalah karena hadir keberkahan di dalam kehidupan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berkaca di dalam sejarah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, banyak pelajaran yang kita ambil tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan keberkahan pada satu tempat, keberkahan pada satu bahkan satu negara ya,
yang Allah berikan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar ya. Ada satu negeri. Ini kita berbicara tentang negeri. Kalau negeri itu berkah, ya, satu negeri itu berkah, maka dipastikan penduduk-penduduk bahkan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya akan merasakan. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ini kira-kira negeri mana, Pak? Indonesia? Atau yang dikenal dulu sempat rame ada mana, Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri mana, Pak? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ini di dalam surah, ada yang kenal? Surat Saba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan min an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ternyata ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah untuk negeri Saba. Ya. Bukan Wanasaba, ya. Sempat ada yang menafsirkan itu untuk mana? Wonosobo katanya, ya. Digotak gatik gatuk gitu ya. Katanya itu tepatnya adalah di Wonosobo gitu ya. Ini tafsiran-tafsiran yang ngawur ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ya, negeri yang sejahtera, ya, negeri yang baik, ya, dan Rabb yang Maha mengampuni, ya. Allah sebutkan itu adalah untuk negeri Saba. Bahwasannya pada tempat tinggal mereka ada satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana negeri tersebut diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki 2 kebun ya, kanan dan kiri yang meliputi mereka. Ya, dan kebun tersebut Allah berkahi. Tumbuh ya di dalam hutan ya atau kebun tersebut buah-buahan untuk segala kebutuhan mereka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam beberapa tafsir tentang negeri Saba. Ya. Ayat ini adalah berbicara tentang negeri Saba sebelum mengalami kehancuran. Ya. Karena negeri tersebut nantinya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri tersebut. Ya. Sebelumnya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, negeri tersebut adalah baldatun thayyibah, negeri yang makmur. Ya, gemah ripah. Ya. Negeri yang semuanya Allah Subhanahu wa taala liputi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan disebutkan di dalam satu tafsir mengisahkan tentang kaum wanita Saba. Mereka tidak perlu bersusah payah memanen buah-buahan di kebun mereka. Untuk mengambil hasil kebunnya, mereka cukup menaruh keranjang di atas kepala mereka. Lalu mereka melintas di kebun-kebun tersebut, maka buah-buahan yang telah masak akan berjatuhan, memenuhi keranjangnya, tanpa harus memetik dan mendatangkan pekerja untuk memanennya. Bisa dibayangkan? Ya, negeri yang begitu Allah limpahkan keberkahan. Ya. Jadi untuk memanen buah tinggal jalan masuk ke kebun tersebut, bawa keranjang di atas kepala, buah-buahan yang matang itu berjatuhan. Ya.
Bahkan disebutkan, sebagian ulama lain menyebutkan dahulu negeri Saba itu adalah negeri yang tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, dan tidak ada serangga yang lainnya. Ada nggak Pak hari ini? Negeri yang bebas dari lalat, nyamuk, kutu, serangga, ya, atau hama yang lainnya. Itu kecuali di negeri Saba. Ya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kondisi tersebut adalah udaranya yang sangat baik, cuacanya yang bersih. Itu semua adalah karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meliputi mereka. Jadi kalau Allah turunkan keberkahan kepada satu tempat, Allah turunkan keberkahan bahkan dalam satu negeri, ya, Allah bersihkan udaranya, Allah bebaskan dari setiap serangga, ya. Jadi tidak ada hama-hama itu. Bayangkan saking bersihnya, ya pantas tumbuh-tumbuhan yang ada di negeri tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan negeri tersebut baldatun thayyibah adalah karena mereka dahulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan keberkahan di negeri tersebut. Bahkan disebutkan di dalam Zadul Ma'ad, ini berbicara pada zaman setelah baginda Nabi SAW pada kekhalifahan Bani Umayyah, ya. Kisah keberkahan yang menakjubkan juga ini terjadi pada masa keemasan umat Islam, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, sungguh biji-bijian dahulu baik gandum maupun yang lainnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang ada sekarang. Ya, sebagaimana keberkahan yang ada pada biji-biji tersebut itu lebih banyak. Ya, jadi dahulu yang namanya hasil panen, ya, kaum muslimin di masa-masa ketika ditegakkan, ya, keadilan, ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, biji-bijian yang dahulu ditanam oleh orang sebelum kita ini itu lebih besar. Ya, bahkan beliau menyebutkan, ya, Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan satu jalur, ya, bahwasannya telah ditemukan di gudang sebagian kekhilafahan Bani Umayyah sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar biji kurma, dan bertuliskan pada kantung tersebut, inilah gandum hasil panen pada masa keadilan ditegakkan. Kebayang gak ini gandum tuh biji bulirnya itu sebesar apa? Sebesar kurma. Ya. Kalau sekarang mungkin dengan rekayasa apa Pak? Ya. Sekarang ada istilah hybrid, ya. Contoh yang namanya apa itu? Ya, jagung hybrid gitu ya. Semua buah hybrid, ya. Padahal dahulu mungkin secara teknologi belum mereka mengenal betul. Ya. Pak Karseno ini ahlinya gitu ya. Mungkin dulu ini Masya Allah hasil panen mereka begitu melimpah, ya, bahkan bentuknya pun tadi lebih besar dari apa yang mungkin kita saksikan hari ini. Semuanya itu adalah ketika mereka, ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap dari mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan keberkahan. Jadi keberkahan itu konsepnya sesuatu yang terus bertambah, ya. Keberkahan itu adalah sesuatu yang terus berkembang,
Itu adalah keberkahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dimanapun, maka kita akan saksikan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita penting ya untuk memahami tentang makna keberkahan dan contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah negeri Saba. Bahkan kita saksikan dalam sejarah ya, ketika Islam itu ditegakkan ya, ketika syariat-syariat Islam itu betul-betul memenuhi satu negeri, maka kita akan kita saksikan bagaimana negeri tersebut adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang harus kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang berkah ini ya, adalah bagaimana agar keberkahan itu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita ya. Maka di antara hal yang harus kita prioritaskan ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar keberkahan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita ya. Maka yang pertama ya, yang harus menjadi prioritas kita ini sebelum berbicara tentang keluarga ya. Wal barakatu nahtaju ilaiha fi kulli syai. Berkah kita butuhkan dalam segala sesuatu ya. Akan tetapi ada hal yang harus kita utamakan ya. Wa ahammul majallat allati yahtaju biha al barakah ya. Akan tetapi ada hal-hal penting ya yang berkenaan dengan keberkahan yang harus kita prioritaskan. Itu pada hal apa saja? Maka para ulama menyebutkan yang pertama al-umur. Berkah itu harus hadir pada umur kita ya. Jadi kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam umur ya. Kira-kira pertanyaannya, umur yang berkah itu yang seperti apa? Kalau kita meminta keberkahan di dalam usia kita, umur kita ya, maka artinya waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita adalah umur, kesempatan, waktu ya, di dalamnya untuk melakukan karya-karya besar di dalam kehidupan kita, amal-amal besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang ini umurnya berkah, artinya apa? Waktu yang Allah berikan kepadanya senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Walaupun umurnya mungkin hanya berapa tahun ya. Contoh Imam Al-Bukhari, itu umurnya berapa, Pak? Ya. Imam Al-Bukhari umurnya hanya 55 tahun. Akan tetapi karya beliau ini Masya Allah, beliau mengumpulkan hampir 100.000 hadis yang sahih. 100.000 hadis yang sahih. Bahkan beliau ini hafal 200.000 ya, yang sahih dan yang tidak sahih. Beliau kumpulkan ya 100.000 itu hadis yang sahih. Dan sampai hari ini nyaris tidak ada orang yang mampu dengan waktu yang singkat, umur yang singkat, punya karya yang monumental. Ya. Jadi umur yang berkah itu umur yang di dalamnya Allah berikan jalan kemudahan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Contoh gampangannya ya. Ada orang yang khatam Al-Quran sehari, ada nggak, Pak? Banyak ya. Ada orang yang baca Al-Quran sehari khatam ya. Tapi kita kadang setahun pun tidak khatam Al-Quran. Itu bedanya ya. Ada yang Allah berikan keberkahan ya, waktu sehari itu mampu menghatamkan Al-Quran ya. Kita mungkin di Ramadan pun Masya Allah ya,
Sebulan saja untuk hatam perjuangannya luar biasa. Tapi ada orang yang sekali sholat tarawih itu hatam Quran. Itu bedanya keberkahan. Ada orang yang Allah berikan walaupun hanya sehari, tapi masya Allah Allah liputi keberkahannya. Ya, ini diantara makna keberkahan. Maka yang pertama kita cari adalah keberkahan di dalam umur. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umur kita menjadi umur yang berkah. Artinya apa? Penuh dengan kebaikan. Yang kedua, al-waktu, ya, kebaikan, keberkahan yang Allah hadirkan di dalam waktu kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita, kondisi apapun, ya, ketika Allah turunkan keberkahan mesti kebaikan. Mau di mana, sedang apa, orang tersebut akan senantiasa Allah berikan jalan kemudahan untuk keberkahan. Ya, walaupun sedang duduk, mungkin lisannya tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Walaupun sedang santai, tapi dia ingat kepada Allah. Dalam keadaan apapun dia ingat kepada Allah. Itu apa artinya? Allah jadikan setiap momen waktu dipenuhi dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Yang ketiga, ar-rizqu. Ya, ini fokus di dalam kehidupan kita. Setelah kita maksimalkan di umur kita, ya, waktu kita, lalu berikutnya adalah pada rizki. Ya, pada rezeki kita minta keberkahan. Ya. Karena ketika Allah turunkan keberkahan kepada rizki kita, walaupun sedikit itu akan mencukupi. Ya. Walaupun kurang, Allah akan jadikan cukup. Itu ketika ada keberkahan. Ya. Tapi terkadang, ya, walaupun rizkinya melimpah, ya, tetapi Allah cabut keberkahannya, apa yang terjadi? Akan senantiasa merasa kurang. Ya, diberikan apa merasa kurang, diberikan ini merasa kurang. Itu karena Allah hilangkan, Allah cabut keberkahan pada rezeki kita. Berikutnya, para ulama menyebutkan apa prioritas kita minta berkah di dalam kehidupan kita. Berikutnya pada ilmu, ya, pada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apa ilmu yang berkah? Berarti ilmu yang membimbing kita kepada kebaikan. Setiap kita mendapatkan ilmu, mendengar hadis, ya, mendengar kalamullah, ya, ada kebaikan di sana, maka kita senantiasa berusaha melakukan, ya, amalan-amalan tersebut yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu prioritas keberkahan yang harus kita cari di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini berbicara berkah di dalam rumah tangga kita. Ya. Apa yang kita cari, ya, berarti keberkahan ada di dalam rumah kita. Ya, keberkahan ada pada pasangan kita. Keberkahan ada pada anak-anak kita. Keberkahan ada pada rizki kita. Keberkahan ada pada ilmu kita. Maka di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan berumah tangga, kita membutuhkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita minta berkah umur, kita meminta berkah rezeki, berkah anak, ya, berkah dari pasangan kita. Ya. Maka seseorang yang senantiasa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lalu kemudian dia melakukan sebab-sebab datangnya keberkahan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan, ya, jalan-jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kunci, ya, agar keberkahan itu datang, ya, di dalam rumah tangga kita? Itu pertanyaan penting. Bagaimana agar berkah itu hadir pada kehidupan di dalam rumah tangga kita? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mengetahui ada dua syarat penting berkah itu
hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Berkah itu hadir di dalam kehidupan kita. Yang pertama, para ulama menyebutkan dua syarat ini. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi syarat penting hadirnya keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ya. Menjadikan anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, diri kita adalah orang-orang yang senantiasa ya berada pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha ya menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin berkah harta kita, berkah pasangan kita, berkah mungkin kendaraan kita, maka yang pertama ya syaratnya adalah menjadikan kita, keluarga kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama." Kalau seandainya ya satu penduduk negeri itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Ya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Jadi syarat mutlak ya berbicara kita ingin rumah tangga kita berkah, ya, banyak kebaikan-kebaikan, maka dua syarat mutlak ini harus dipenuhi. Kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah bertakwa. Ini menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara iman ya, ini harus kita jaga. Ya, mungkin beriman ini kita sudah mengakui, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ya, dengan beriman kepada para malaikatnya, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Ini kita sudah tanamkan. Tapi perkara yang penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah iman itu adalah takwa. Ya. Ini yang berat. Ya. Bagaimana mengajarkan ketakwaan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada pasangan-pasangan kita. Ya. Takwa itu secara makna ya adalah menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan murka Allah Subhanahu wa taala itu penghalang. Jadi kalau dikatakan bertakwalah engkau kepada Allah, maknanya jadikanlah antara murka Allah dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada penghalang. Ya, ada penjaga. Mudahnya ibarat kita memakai sandal itu tujuannya apa? Agar jangan sampai telapak kaki kita ini terkena sesuatu yang akan melukainya. Dari kelikir, dia kerikil atau mungkin ada duri. Maka secara bahasa kita pakai sandal itu sudah bertakwa. Itu secara bahasa. Ya. Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita, ya, ada pelindung dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang penting yang kita tanamkan di dalam keluarga kita, ya, adalah menjadikan diri kita ya dengan murka Allah Subhanahu wa taala ada penghalang. Ya. Apa penghalangnya? Adalah kita melakukan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Jadi dengan apa kita membuat perlindungan dari azab Allah? Dengan apa menjadikan kita penghalang antara kita dengan murka Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan melakukan setiap amal ketaatan, ya, dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna takwa. Ya.
Dan ini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi syarat mutlak ya, hadirnya berkah di dalam rumah kita manakala kita menjadikan diri kita, anak-anak kita, pasangan kita, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan di dalam rumah kita. Ya, istri kita adalah istri yang taat pada suami, ya, taat kepada Allah, ya, mengikuti syariatnya, melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, itu menjadi syarat. Lalu anak-anak kita juga anak-anak yang saleh, mereka taat kepada orang tua, taat kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan. Ini menjadi syarat ya, datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kunci turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, para ulama menyebutkan adalah amal saleh. Ya. Jadi anak kita menjadi anak yang saleh, umur kita menjadi umur yang berkah, harta kita menjadi harta yang berkah. Ya, sejatinya adalah karena amal-amal soleh ya, yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi pendek kata, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ketaatan kita kepada Allah, amal-amal soleh itu yang akan menjadikan keberkahan itu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya. Maka pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menjadi panduan kita agar keberkahan itu hadir dalam kehidupan kita, pesan Nabi, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Muadz bin Jabal dan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Ini disebutkan dalam kitab setelah menyebutkan tentang dua syarat keberkahan. Ya, dua syarat hadirnya keberkahan di dalam kehidupan kita, ya. Diakhiri dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan tentang tiga poin penting ya, agar lahir berkah di dalam kehidupan kita. Rasulullah menyampaikan poin yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada, kapanpun berada, pada kondisi apapun, engkau harus bertakwa kepada Allah. Di saat ekonomi sulit, ya, kita bertakwa. Di saat Allah berikan kemudahan, kita bertakwa. Di saat kita sendiri, kita bertakwa. Di saat dalam keramaian, kita bertakwa. Ya, saat di masjid kita bertakwa, saat di pasar kita bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan kita, ya, di antara wasiat yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah wasiat takwa. Karena wasiat takwa ini adalah wasiatul awwalina wal akhirin, wasiat orang-orang terdahulu, para nabi, ya, para rasul terdahulu, wasiat mereka ani'budullaha wattaquh, ya, adalah wasiat ibadah kepada Allah dan wasiat takwa. Ya, ini menjadi syarat hadirnya keberkahan di dalam rumah tangga kita adalah senantiasa mewasiatkan ketakwaan kepada anak istri kita. Ya, wasiat takwa berarti wasiat tentang bagaimana ibadah kepada Allah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ya hal yang Rasulullah ingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ini wasiat ya diantara bentuk lahirnya keberkahan di dalam rumah tangga kita, ya, di dalam kehidupan kita. Wasiat Nabi yang kedua adalah
ikutkanlah setiap keburukan setelah melakukan keburukan. Dosa maksiat adalah kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan tamhuha, itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi konsepnya itu kita tidak setiap saat bisa takwa. Ya, tidak setiap saat kita bisa didik anak dengan baik. Tidak setiap waktu kita bisa mendampingi pasangan kita untuk berbuat baik. Mesti ada dosa, ada kesalahan. Maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ya. Ikutkan setelah perbuatan buruk, ya, setelah kita melakukan maksiat itu kebaikan. Ya. Jadi konsep di dalam rumah tangga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar keberkahan itu hadir, tentunya kita bukan orang sempurna. Ya. Yang terbaik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Orang yang terbaik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang terbaik adalah at-tawwabun, mereka yang senantiasa bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsepnya, ya, setiap kita berbuat dosa, jangan biarkan dosa itu masuk dalam buku catatan amal kita. Kalau kita membiarkan dosa kita menumpuk, itu yang akan menjadikan gelap hati kita, menjadikan kita mudah untuk melakukan maksiat. Para ulama menyebutkan makna wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, ya, maknanya ada dua. Al hasanah di sana artinya at-taubah. Yang kedua, al hasanah artinya adalah segala bentuk kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Ya, umpama kita berbuat kesalahan, maka segera tutup keburukan tersebut dengan apa? Dengan amal soleh. Kita sholat, ya, kita berpuasa, sedekah, berbuat baik kepada orang. Ini adalah untuk menutup keburukan-keburukan. Karena konsepnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, umpama kita sudah cekcok dengan istri, memarahi anak, ya, berkata-kata mungkin kurang tepat, segera tutup dengan kebaikan. Meminta maaf, bertaubat, mengajak kepada kebaikan. Ini diantara, ya, jalan hadirnya berkah di dalam rumah kita. Ya, tutup keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, pergaulilah, ya, siapa? Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini 3 konsep, ya, yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita menjadi poin penting, ya, diantara agar berkah itu turun di dalam kehidupan kita. Takwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kita senantiasa mengiringi, ya, setelah keburukan itu adalah kebaikan. Yang ketiga adalah kita bergaul dengan siapapun, dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya, karena akhlak yang baik itu adalah cerminan dari takwa. Bahkan ukuran baik buruknya iman seseorang, sempurna atau tidaknya iman seseorang, itu bisa dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Sempurnanya iman seorang mukmin itu dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Ya, akmalul mu'minina imanan, ya. Iman seorang mukmin yang sempurna, ahsanuhum khuluqa, mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara jalan-jalan keberkahan di dalam rumah tangga kita, ya,
adalah kita menjadikan pondasi iman, takwa, ya. Yang kedua adalah senantiasa berusaha, ya, menutup keburukan-keburukan dosa, ya, maksiat kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh. Yang ketiga adalah memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, wabil khusus di dalam rumah tangga kita dengan akhlak yang baik. Ya, itu diantara sebab turunnya keberkahan-keberkahan di dalam rumah tangga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara penyebab, ya, penyebab hadirnya berkah di dalam rumah tangga kita. Maka apabila kita, ya, sudah melakukan, anak-anak kita sudah berusaha kita ajak, kita arahkan, kita bimbing, anak-anak yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, anak-anak yang tahu ketika dia berbuat salah dia langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah, ya, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan kita dengan baik. Ini menjadi sebab turunnya keberkahan di dalam rumah tangga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu poin yang berikutnya yang harus kita perhatikan, ya, adalah hal-hal yang menjadikan berkah itu hilang dari rumah tangga kita. Ya. Para ulama menyebutkan diantaranya ada 3 hal yang menyebabkan berkah itu Allah cabut dari rumah kita. Ini penting. Disebutkan seorang ulama berkata, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu berkata, salasun la takunu fi baitin illa nuziat anhul barakah. Ya. Ada 3 hal, ada 3 perkara, ketika 3 perkara itu muncul, hadir di dalam rumah kita, maka berkah itu Allah akan cabut dari rumah kita. Kira-kira apa, Pak? Ini penting, ya. Kalau tadi adalah Allah, kita meminta hadirnya berkah di dalam rumah kita, selanjutnya kita harus tahu, ya, ada hal-hal yang menjadikan, ya, berkah itu Allah cabut di dalam rumah kita. Ya, beliau menyebutkan yang pertama as-sarafu. Ya, yang kedua waz-zina, yang ketiga al-khiyanah. 3 hal yang menjadikan berkah itu akan Allah cabut di dalam rumah kita. Yang pertama as-saraf. As-saraf itu adalah perilaku tabdzir, perilaku boros, perilaku menghambur-hamburkan. Ya, ini diantara sebab Allah cabut keberkahan, Pak. Yang pertama adalah menghambur-hamburkan apa, Pak? Menghambur-hamburkan itu tidak hanya harta. Ya, tidak hanya menghambur-hamburkan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa fisik, bukan. Ya. Beliau menyebutkan di antara yang harus kita waspadai adalah menghambur-hamburkan waktu. Sampai Ibnul Qayyim menyebutkan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menghambur-hamburkan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menghambur-hamburkan waktu, menjalani hidup tanpa faidah yang banyak, itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa kira-kira? Padahal di antara musibah yang paling kita takutkan adalah kematian. Tapi para ulama dahulu menyebutkan ada sesuatu yang lebih mereka takutkan daripada kematian. Adalah waktu yang tidak berguna, waktu yang boros. Kenapa? Beliau menyebutkan li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menghambur-hamburkan waktu itu akan memutuskan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan engkau dengan negeri akhirat.
Orang yang sudah menghamburkan waktu akan semakin jauh dari Allah. Orang yang banyak menghamburkan waktu, ya, dia akan melupakan negeri akhirat. Wal mautu, sementara kematian, yaqtauka anid dunya wa ahliha. Sementara kematian itu hanya memutuskan kita dari dunia dan penduduknya. Ya. Jadi menghamburkan waktu ini termasuk di antara, ya, penyebab Allah Subhanahu wa taala hapuskan keberkahan di dalam rumah kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa menghamburkan waktu paling ditakuti oleh para ulama? Ya. Karena tidak ada permintaan seseorang ketika nanti sudah diperlihatkan, sudah dibukakan pintu barzah. Ketika mereka sudah melihat kehidupan barzah, satu permintaan orang-orang yang dulu melalaikan waktunya, ya, mereka melupakan amal-amal kebaikan, hanya satu permohonan mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, Rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Hanya satu permintaan orang-orang yang nanti ketika Allah bukakan pintu alam barzah, mereka meminta kepada Allah hanya satu. Tidak dua, tidak tiga. Apa permintaannya? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shaliha, aku akan berbuat amal solih. Ini kan masalah waktu. Ya Allah beri waktu, beri kesempatan lagi aku kembali ke dunia agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kenapa kematian? Kenapa, ya, menghamburkan waktu menjadi sesuatu yang lebih menakutkan? Karena permintaan orang-orang yang nanti di dalam kubur hanya satu, minta dikembalikan ke dunia, minta waktu kepada Allah agar mereka bisa berbuat kebaikan. Sekarang ini kita sedang Allah berikan waktu, ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memanfaatkan waktu kesempatan, ya. Di antara penyebab hilangnya berkah di dalam rumah kita itu banyak waktu yang terbuang. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak menyita waktu kita apa, Pak? Banyak. Di dalam rumah coba apa yang terjadi? Kadang-kadang sudah semuanya di dalam rumah tapi tidak ada interaksi, semuanya asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Ya, bahkan makan bersama pun sekarang menjadi sulit. Ya. Tapi waktu kita 24 jam dengan keluarga, tapi kenapa? Karena masing-masing kita waktunya dihambur-hamburkan, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Itu diantara penyebab Allah cabut keberkahan dari rumah kita. Yang kedua, az-zina. Jelas, ya. Perbuatan zina itu akan menghapuskan keberkahan. Ketika ada pasangan, ya, melakukan perbuatan dosa, Allah akan cabut keberkahan. Walaupun kelihatannya utuh, kelihatannya harmonis, ya, tapi ketika ada di antara keluarga kita berbuat dosa tersebut, Allah akan cabut keberkahan. Yang ketiga, khianah. Ketika ada perbuatan khianat dilakukan di dalam rumah kita, Allah akan cabut keberkahan. Ya, bentuk khianat sekarang, naudzubillah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kita perhatikan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keberkahan di dalam rumah kita. Yang pertama, hindari perbuatan as-saraf, boros waktu, ya, boros tadi rizki dari Allah, gitu ya. Kadang beli apa tapi tidak berguna, hanya demi hobi, demi kesenangan, ya. Di rumah sudah numpuk mungkin gitu ya, tapi setiap hari yang namanya pesanan online, ya, kadang-kadang nggak butuh gitu ya, cuma karena menarik gitu ya. Ini hindari, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu karena berbuat perbuatan boros as-saraf ini termasuk diantara penghilang keberkahan. Perbuatan zina dan khianah, ya, diantara pasangan. Kalau sudah ada yang berkhianat, Allah akan cabut keberkahan dari rumah kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita berusaha menghadirkan keberkahan, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak di dalam rumah kita, ya. Ketika keberkahan hadir pada anak kita, Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan soleha. Allah ketika hadirkan keberkahan di dalam umur kita, menjadi umur yang banyak manfaat, menghasilkan amal-amal kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga doa keberkahan ini harus senantiasa kita lakukan, ya. Doa kepada anak, ucapan barakallah, Allah yubarik fik, ini harus senantiasa menjadi zikir kita, ya, agar Allah Subhanahu wa taala meliputi keberkahan di dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'di